saudara berkata, saya percaya ada lawatan kuasa Tuhan mengalir bagi kita semua. Amin. Baiklah saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita buka hati kita lebih lagi. Nomor satu di dalam doa. Oh ralabata kana ralaba seke ralabata kana ralaba she. Syarabata kana ralaba ya ralaba ya ralabata kana ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Bapa kami yang bertahan dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat pagi hari ini Tuhan, kami yang ada semua karena kasih-Mu. Kami yang ada semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kepada saat ini Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau hadir di setiap tempat-tempat kami. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu mengalir. Sebab Engkaulah Allah kami yang maha kudus. Engkaulah Allah kami yang mulia. Engkaulah Allah kami yang kami sembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih
Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji-muji Engkau, bersukacita, bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, Batakala, Masekala. Kami setia teman-teman Tuhan, yang siap untuk memuji-muji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Dan saudaraku, kita mau masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Kita katakan masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, namanya dengan pujian. Dalam hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita. Saya katakan ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, namanya dengan pujian. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita. Ya kiranya ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka cita. Gerakanku, oh ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka cita. Mari sama gerakan kita lawan katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, namanya dengan puji. Harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka cita. Ya gerakanku, ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka cita. Gerakanku, oh ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka cita. Sekali lagi katakan ya gerakanku, ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka cita. Gerakanku, oh ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka cita. Ku bersuka, ku bersuka cita, ku bersuka cita. Gerakanku, ku bersuka cita.
Baik saudara, pada saat ini kita mau berdoa bagi kedua bangsa, yaitu Malaysia dan Indonesia, dalam rangka bulan Agustus ini merayakan hari kemerdekaannya. Ya, pada tanggal 31 Agustus Malaysia akan merayakan hari kemerdekaan, dan pada tanggal 17 Agustus Indonesia juga akan merayakan hari kemerdekaan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama semua jemaat Tuhan, kita satukan hati kita mau berdoa bagi kedua bangsa ini. Tetapi terlebih dahulu kita akan berdoa buat Malaysia. Mari saudara, kita angkat tangan kita bersama-sama mengucapkan berkat Tuhan turun atas Malaysia. Bapa, kami bawa bangsa ini di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa Malaysia ya Tuhan di dalam doa. Kami serukan Tuhan bangsa ini ya Tuhan Yesus. Oh, mulai dari Semenanjung, Sabah, Sarawak ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau melawat bangsa ini Tuhan dengan kasih-Mu. Engkau melawat bangsa ini dengan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Setiap suku, kaum dan bahasa yang ada di bangsa ini ya Tuhan Yesus, biar mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupannya ya Tuhan Yesus. Bapa, kami bawa bangsa ini ya Tuhan yang akan merayakan Oralabasaka hari kemerdekaannya pada tanggal 31 Agustus tahun ini ya Tuhan Yesus. Di hari kemerdekaan yang ke-63 ya Tuhan Yesus. Biarlah kemerdekaan yang sejati itu ya Aba, kemerdekaan yang sesungguhnya yang datangnya daripada-Mu ya Tuhan Yesus, dicurahkan atas bangsa ini ya Tuhan Yesus. Dinyatakan atas bangsa ini ya Tuhan Yesus. Turun melawat bangsa ini ya Bapa, kemerdekaan yang daripada-Mu ya Tuhan, sehingga kemerdekaan ini ya Tuhan Yesus yang datang daripada-Mu Bapa boleh dirasakan oleh setiap warga negaranya Tuhan Yesus. Berkati Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu ya Tuhan, damai sejahtera-Mu ya Tuhan, hujan awal, hujan akhir ya Tuhan terjadi ya Aba atas bangsa ini ya Tuhan Yesus. Setiap suku, kaum dan bahasanya Tuhan Yesus. Orang labasaka takara laba boleh mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupannya ya Aba. Berkati Malaysia Tuhan Yesus, khususnya di hari-hari ini ya Tuhan. Orang labasaka takara di masa-masa pandemi COVID-19 ya Aba. Bangsa ini ya Tuhan Yesus mengalami orang labasaka takara laba dampak dari pandemi ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan hikmat-Mu, urapan kuasa-Mu ya Tuhan melingkupi setiap para pemimpin bangsa ini ya Tuhan Yesus. Setiap pejabat-pejabat ya Aba, orang-orang yang menangani pandemi COVID-19 yang terjadi di Malaysia ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menuntun, Engkau memimpin dengan hikmat-Mu ya Aba. Mereka boleh mengendalikan pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, yang sedang melanda bangsa ini ya Aba. Biarlah kasih kuasa-Mu Bapa senantiasa bekerja di dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan para pemimpin bangsa ini, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan Yesus. Bahkan setiap pengambil kebijakan di dalam ekonomi ya Tuhan Yesus. Kami tahu ya Tuhan, melalui pandemi ini ya Tuhan membawa dampak juga bagi ekonomi bangsa ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bekerja dengan hikmat kuasa-Mu Bapa. Dalam setiap para pemerintahan ya Bapa, yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, pengambilan kebijakan ya Tuhan Yesus. Untuk menangani krisis ekonomi ya Tuhan Yesus yang mungkin terjadi bagi bangsa ini dampak dari COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu bekerja Tuhan Yesus. Berkati bangsa ini Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau bekerja lebih lagi ya Tuhan, menuntun bangsa ini untuk mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan, untuk mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupannya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus Malaysia. Kami percaya akan ada terobosan terjadi, akan ada kebangkitan terjadi, akan ada pemulihan terjadi ya Tuhan atas bangsa Malaysia. Diberkati Malaysia di dalam nama Tuhan Yesus.
Damai sejahtera-Mu turun atas Malaysia. Kebenaran-Mu melingkupi bangsa ini. Di dalam nama-Mu yang kudus kami serahkan bangsa Malaysia. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Setiap kita yang ada di Malaysia, sama-sama kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam nama Tuhan untuk berdoa buat bangsa Indonesia. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, dikuruskanlah rumah-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan Yesus buat bangsa Indonesia, Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa Indonesia, Tuhan Yesus, yang dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kamu berkati bangsa Indonesia, Tuhan Yesus, dengan kemerdekaan. Jadi keselamatan Tuhan Yesus. Kamu merdekakan Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Ada kesembuhan Tuhan Yesus. Kamu menunjukkan kemerdekaan yang luar biasa lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dan kamu berkati gereja-gereja yang ada di bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kamu berkati Tuhan Yesus setiap kami berbagi dengan bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kamu berkati mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan Yesus. Kamu berikan bantuan Tuhan setiap jiwa-jiwa yang ada di bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Tuhan, Kau melawat seluruh bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Mulai yang di Bandung sampai lanjut usia Tuhan Yesus. Kuserahkan Tuhan jiwa bangsa Indonesia Tuhan. Engkau berdamai setiap jiwa-jiwa Tuhan. Kau campur damai setiap jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus. Buat kasih dan penyertaan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Kita katakan sebab Dia baik. Sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan yang suka citaku. Setia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia bersamanya. Setia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia dan setia baik. Setia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia bersamanya. Setia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia dan berbagi setia. Ku rasakan kebaikan-Nya. Ku nyanyikan pujian bagi-Nya dengan hati bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku. Setia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia dan berbagi setia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia dan berbagi setia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia dan berbagi kasih kata berubah tulus akan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Setia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia dan berbagi setia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia dan berbagi setia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia bersamanya. Setia baik, Dia sungguh baik. Kasih setia dan berbagi kasih setia dan berbagi kasih setia dan berbagi selamanya. Haleluya, saudaraku.
Selalu berbakti.
Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa, memohonkan pertolongan Roh Kudus untuk memberikan pengertian bagi setiap kita akan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Pembina Senior kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Hadirat lawatan-Mu melawat setiap kami, di setiap tempat-tempat kami masuk dalam persekutuan dengan Engkau dalam ibadah online ini Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam hadirat-Mu yang akan disampaikan Tuhan oleh hamba-Mu, Gembala Pembina Senior kami Tuhan Yesus. Biarlah kiranya pengurapan-Mu turun atas setiap kami, sehingga pengurapan-Mu membuat kami mengerti, memahami lebih jauh, lebih dalam lagi setiap maksud dan rencana-Mu yang terkandung di dalam setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kiranya firman-Mu hari-hari ini menguasai hati dan pikiran kami, bekerja dari dalam keluar sehingga menuntun kami kepada setiap maksud dan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami buka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dengan sukacita kami mau mendengarnya ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama-Mu yang menjadi juru selamat kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Allah masuk ke dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Mari kita katakan bersama-sama bahwa saya adalah bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah bait Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 2, bahwa roh yang memberi hidup, yang ada di dalam kita, telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, yaitu merdeka dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. Maka Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Yaitu kita harus mengusahakan kesejahteraan negara di mana kita tinggal. Dan berdoa untuk negara kita kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan negara Indonesia yang tercinta ini adalah kesejahteraan kita semua. Yang mau melakukan ini katakan amin. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Salah satu peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus akan mengurapi kita. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus ini yang akan mengajar kita dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang harus diambil. Selain itu, peranan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus dalam menyelesaikan amanat agung. Di dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan menyediakan pengurapan dan kuasa double portion kepada kita. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di bumi ini. Bahkan hal-hal yang lebih besar. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall
Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan bahwa yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Meskipun demikian, Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu. Termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprint. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah, dikatakan bangsa itu bersuka cita karena mereka memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Raja Daud, dia sangat bersuka cita untuk membangun bait Allah yang adalah tubuh kita ini. Syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun tubuh kita sebagai bait Allah, yaitu membangun kerohanian kita. Salah satunya dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi kepada Tuhan dan kepada sesama bukan hanya bagi orang-orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan sukacita. Itu memang rencana iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kunci untuk mengembalikan sukacita itu, yaitu dengan cara memberi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 ayat 1 dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi Daud yang menetapkan tempat dari bait Allah Salomo itu. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus hidup taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat kepada almarhum Bapak Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang.
Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan dari YPPI di Batu Malang, beliau selalu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu ada dua unsur. Unsur yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja. Seperti di gerejanya Pak Niko. Bait Allah Salomo berada di Gunung Moria di Yerusalem. Gunung Moria adalah tempat di mana Daud disuruh Tuhan membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud melakukan itu, maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu. Dan tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati berhenti menimpa orang Israel. Tuhan minta agar kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Terutama di tengah-tengah pandemi ini, supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, karena gereja-gereja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 mempersembahkan korban. Bilangan Research Center melakukan sebuah penelitian dan hasilnya didapati bahwa sebagian besar gereja, yaitu sekitar 75%, pemasukan keuangannya menurun sampai dengan 60%. Tetapi yang luar biasa, justru gereja yang keuangannya menurun 40-60%, gereja itu yang paling banyak memberi. Mereka memberi kepada anggota gereja, memberi kepada masyarakat, memberi kepada gereja lain, melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pelayanan sosial. Didapati juga satu hal yang menarik. Bahkan ini bagi saya suatu fenomena. Yaitu bahwa gereja dengan jumlah anak muda yang lebih banyak. Dalam hal ini anak muda yang berusia di bawah 21 tahun. Justru gereja itu terlihat lebih murah hati dan lebih peduli. Wow. Kemudian terjadi kebangkitan gerakan doa antar denominasi yang diikuti sebanyak 83,8% gereja. Mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Untuk bisa unity seperti ini, perlu pengorbanan. Saya percaya doa gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempersembahkan korban seperti itu. Yang sekarang berdoa agar pandemi segera berakhir dan tidak terjadi resesi ekonomi akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya! Gunung Moria juga adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal ini pasti sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam hal ini, Tuhan menguji Abraham apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak. Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Supaya menjadi pemenang dalam pergumulan ini, perlu pengorbanan. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Untuk menerima pengurapan dan kuasa double portion, Tuhan pasti akan menguji kita untuk melihat apakah kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kita kepada yang lainnya. Termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lainnya. Kita harus keluar sebagai pemenang. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati.
untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Artinya tidak mati secara rohani, tidak suam-suam kuku, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah kita lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang menuntun sehingga Bapa akan tersenyum. Tidak benar. Justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu perlu pengorbanan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Pada awal tahun 2009, Tuhan berkata kepada saya dari Wahyu 3 ayat 11a, bahwa aku datang segera. Saya sudah sering mendengar kata-kata ini. Tetapi pada saat itu ada sesuatu yang lain. Saya gemetar. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dengan berkata, aku akan mencurahkan Rohku. Aku akan mencurahkan Rohku. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tetapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu bahwa akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Artinya akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada tahun 2013, Tuhan berkata tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini sesuai dengan nubuatan William Seymour pada tahun 1909, yaitu kira-kira 100 tahun ke depan, yang berarti pada zaman now akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Sejak saat itu saya terus-menerus memperkatakan tentang hal ini. Siapa yang mengira bahwa goncangan yang terjadi pada tahun 2020, pada waktu era Pentakosta ketiga, ini adalah pandemi COVID-19. Di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan aku datang segera. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14, yang juga terdapat dalam Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 19, yang intinya akan terjadi yang pertama, goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan terhadap semua orang yang di bumi. Yang ketiga, pemberitaan Injil di seluruh bumi. Dalam goncangan tadi,
Salah satunya disebutkan penyakit sampar, yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Jadi, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang perlu diingat adalah bahwa yang pertama, kita tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dalam hal ini kita tidak pernah tahu. Yang kedua, kita juga tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini atau lama setelah pandemi ini berakhir. Dalam hal ini pun kita juga tidak pernah tahu. Yang penting adalah bahwa pandemi COVID-19 ini adalah warning kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau dalam kitab Wahyu saja, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera," sebanyak 4 kali. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat sebanyak 2 kali. Apalagi hari-hari ini. Pasti kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, seperti pada jemaat mula-mula yang selalu berkata, "Maranatha," sebagai doa dan sebagai salam, pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Dia datang kembali, kita akan mendengar suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, dan mendengar nama kita dipanggil. Haleluya! Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau namaku dipanggil ku ada. Siapa yang percaya pada saat nama kita dipanggil, kita akan mendengar panggilan itu? Boleh angkat tangan. Mari, saudara yang percaya, nyanyikan lagu ini bersama saya. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Angkat tangan saudara. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh saat itu. Oh dia bakana mayara la. Oh Yesus, Yesus. Tidak lama lagi kami akan bertemu dengan Kau Tuhan. Kau akan segera datang kali yang kedua. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Pakai kami hari-hari ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Curahkan pengurapan buat mereka. Terima. Kami berdoa juga untuk mereka Tuhan. Untuk menyembuhkan mereka yang sakit, yang mengalami kesusahan. Terima kesembuhan. Terima. Ora labakana mayara la. Oh rababa. Oh Yesus. Oh Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata begini, "Biarlah ini menjadi peringatan akan Aku." Karena itu,
Mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum perjamuan kudus dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing. Sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun, minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Katakan demikian. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun kepadamu. Ampuni ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi ini, kita akan bersyafaat terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini, buat hadirat-Mu yang melawat setiap kami ya Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, firman-Mu itu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu itu Tuhan akan bekerja aktif dalam setiap kehidupan kami, membuat kehidupan kami berhasil dan beruntung. Sehingga Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, firman-Mu yang akan terus mengarahkan kami. Kami akan mengalami perubahan demi perubahan ya Tuhan, oleh karena firman-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur buat Gembala Pembina Senior Pastor Insinyur Niko Nyotora Harjo yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Kau yang memberkati ya Tuhan, kesehatan, kekuatan, umur yang panjang ya Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, bahkan visi misi yang daripada Tuhan Engkau nyatakan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Oh, Engkau juga memberkati keluarganya ya Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan buat Gembala Pembina kami, Pastor Johan Handoyo, Pastor Irwan Wijaya, Pastor Winston Simamora ya Tuhan. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang kuat Engkau nyatakan bagi Gembala-Gembala Pembina kami. Visi misi yang baru yang daripada Tuhan Engkau nyatakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, oh buat Gembala-Gembala misi yang ada ya Tuhan, Pastor Abe, Pastor Emi, Pastor Loy, bahkan sampai Pastor Novi, dimanapun mereka berada sekarang ini ya Tuhan, Engkau yang mengurapi mereka, Engkau yang menguatkan, meneguhkan mereka ya Tuhan. Bahkan visi misi yang baru Engkau nyatakan bagi gembala-gembala misi yang ada ya Tuhan Yesus. Keluarganya, kehidupannya ya Tuhan, tangan-Mu yang kuat Engkau nyatakan bagi gembala-gembala misi yang ada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bersyukur ya Tuhan buat semua umat-umat Tuhan, mulai dari orang tua, anak-anak muda sampai anak-anak kecil ya Tuhan, mulai dari Batu Pahat, Pasir Gudang, Sungai Rengit sampai ke Kangkar ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau nyatakan ya Tuhan, oh berkat-berkat-Mu bagi umat-umat-Mu ya Tuhan. Semakin hari ya Tuhan, oh Engkau bangkitkan ya Tuhan generasi-generasi Yeremia ya Tuhan di akhir zaman, untuk menjangkau jiwa bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati pekerjaan umat-umat-Mu ya Tuhan, mulai dari kilang-kilang, pertanian ya Tuhan, bahkan semua usaha umat-umat-Mu ya Tuhan, Engkau yang memberkatinya. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan buat ketiga bangsa ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa ya Tuhan buat Indonesia. Oh Rama Syakata Karalabataka ya Ralabataka, oh Rama Syakata Karalabataka Ralabataka. Kami mau berdoa buat bangsa yang kami kasihi ya Tuhan, Indonesia. Kami yakin ya Tuhan, Engkau juga mengasihi Indonesia ya Tuhan. Di mana ya Tuhan pada tanggal 17 Agustus nanti ya Tuhan, oh Indonesia akan merayakan ulang tahun kemerdekaan ya Tuhan. Oh di mana ya Tuhan, Engkau yang akan terus bekerja ya Tuhan. Engkau akan terus mengubahkan bangsa kami, Engkau akan terus pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Biarlah kemerdekaan yang sesungguhnya yang daripada Tuhan Engkau nyatakan bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Mulai dari pemerintahan tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Oh Engkau yang terus memberkati ya Tuhan. Maka kami mau berdoa ya Tuhan buat perekonomian Indonesia ya Tuhan. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Oh Rabba Syakataka Ralabataka. Bahkan Tuhan kami terus Tuhan berdoa, biarlah Engkau menyatakan ya Tuhan, oh Rabba Syakataka Ralabataka, oh hal-hal yang baru buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Oh terutama untuk menangani COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau berikan hikmat ya Tuhan.
Bahkan ya Tuhan, Engkau terus pakai ya Tuhan, tim medis ya Tuhan, semua yang bekerja ya Tuhan, untuk menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami melepaskan berkat damai sejahtera bagi Indonesia, tanah tumpah darah kami ya Tuhan Yesus. Keamanan, kedamaian ya Tuhan, hujan pertobatan ya Tuhan dialami oleh bangsa kami Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa Malaysia ya Tuhan Yesus, di mana kami ada ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau terus pulihkan bangsa ini, Engkau terus bawa bangsa ini ya Tuhan mengalami Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, pada tanggal 31 nanti juga bangsa ini ya Tuhan akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan tangan kasih-Mu ya Tuhan Engkau nyatakan bagi bangsa ini ya Tuhan. Semakin hari ya Tuhan Yesus, kedamaian, ketentraman ya Tuhan, bahkan pengenalan akan Tuhan Engkau nyatakan bagi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Pemerintahan yang ada Engkau berkati, Engkau urapi ya Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan ya Tuhan terjadi buat bangsa ini ya Tuhan. Perekonomian ya Tuhan Engkau pulihkan ya Tuhan. Bahkan pencegahan demi pencegahan COVID-19 ini Tuhan, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga memberkati umat pilihan-Mu ya Tuhan, bangsa kesayangan-Mu ya Tuhan, Israel. Di dalam nama Yesus kami memberkati ya Tuhan, mulai dari pemerintahan yang ada. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati hasil bumi yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat umat pilihan-Mu ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau terus memberkati, Engkau terus mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Engkau juga ya Tuhan menaruhkan ya Tuhan hujan pertobatan ya Tuhan, hujan awal, hujan air bagi umat pilihan-Mu ini ya Tuhan Yesus. Sehingga banyak orang juga ya Tuhan yang tidak percaya menjadi percaya akan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat daripada-Mu. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli.